Ya, ini khazanah ya. Jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak itu. Karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pinter tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin, kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu yang mulai wilayah sensitif itu. Nggak tahu manusia apa kayak nggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata apa? Quru. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kalau itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istighathah, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena itu 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah, kalau enggak. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu. Karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kacau. Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik, tapi ya nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Karena bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab.
Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu denger. Ya wile cung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi. Malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Dan Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dop, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Dopnya saat itu bisa bicara, asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita, kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Jadi wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga, nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter. Orang Islam mayoritas yang nggak pinter. Lalu orang nggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselan nggih porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebetulnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau
5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usyur, 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20, usyur atau nisful usyur. Gampang mana coba? Ya kan, usyurnya kan 10. Kalau nisful usyur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun ya tetap goblok karena ada nekuni gitu. Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu. Kalau bilang 2/3 itu sulusani apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga apa? 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang nggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter gitu. Yang porogabit kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit itu matematika Islam itu mudah sekali karena tadi. Misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. 1/4-nya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu. Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Al-Amudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars, ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Gus, saya mau bertanya. Karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pintar ini, biar nggak disalahkan. Mana ya, langsung ke pertanyaan, lebih penting mana antara pintar dengan cerdas? Karena ada anekdot Madura itu, ya, karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya. Pada suatu saat di sekolah SD itu ada upacara, kemudian ada di anekdot itu ada menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa tiang bendera ini berapa tingginya. Oleh seorang guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu. Kemudian sama seorang pejabat itu ditegur, kenapa susah-susah dinaikin tiang bendera itu? Enggak ditidurkan aja biar tidak mengundang bahaya. Dijawab oleh seorang guru tadi, lah tadi Bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera. Kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya. Nah ini itu kan panjangnya bukan tingginya. Jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikkan dulu, gitu. Diukur ke atas. Nah itu terkait dengan anekdot itu saya bertanya itu ya, penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdas? Terima kasih Gus.
Ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. Itu kalau kita di pesantren itu gudangnya, itu kan biasanya korbannya orang Madura, tuh kasihan juga sama orang Madura. Itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu Pak? Kenapa tetap melanggar? Gak tahu Bapak di situ sih. Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau gak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu Pak? Kenapa melanggar? Gak tahu Bapak di situ. Ribet kan? Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya sebenarnya Anda pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pinter itu mungkin ya pinter itu ya cerdas, cerdas ya pinter. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan, dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, di mana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD tadi yang naik tadi. Karena ya tetap dia memang benar-benar ngukur ketinggian itu, bukan kedataran. Nanti lama-lama ini bukan panjang Pak, tiduran. Tapi itu memang di beberapa dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan. Misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa. Ditanya kenapa kamu ibadahnya biasa? Loh, Allah itu enggak diuntungkan oleh ibadah saya. Ya sudah, saya ibadah standar saja lah yang wajib-wajib. Makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya. Ada seorang wali doa di multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni, dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang tidak dosa, sifat ghafur saya nganggur. Jadi saya ini ghafur itu pemaaf. Kalau nggak ada yang salah, lalu ini gimana ini? Nggak ada objeknya lah kira-kira gitu. Jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik, karena ya memang agama ini datang dengan keasikan. Makanya disebut halawatal iman. Halawah itu nyaman, indah. Makanya Nabi itu kalau mensifati sholat, wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya ketika sholat, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, sehingga ya nyaman. Loh, saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang, wah dikubur terus ditinggalkan gitu, ribet kan. Tapi kalau setelah saya ngenangen, dulu ketika saya janin di perut ibu ya nggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup dengan cara yang saya nggak tahu. Wong bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ. Tidak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu tidak pernah hidup di kuburan? Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu senang renang, ribet kan, sudah dalam perut, orangnya renang lagi. Udah gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin masih goreng-goreng. Kalau kepeletian gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Janin. Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut, bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Wah itu bayi tauhidnya tinggi, sudah tahu kalau yang ngurusi Allah, ndablek saja dia sampai gendut. Ya artinya kalau sedang lihat itu ya sudahlah. Zaman saya hidup ketika janin ya tidak tahu caranya hidup. Ternyata ya hidup. Ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih sperma, nggak tahu caranya jadi orang, ya tahu-tahu jadi orang. Kita nggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung, jadi macam-macam. Setelah besar ya tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Wah. Makanya kalau kiai itu pinter anekdot. Saya pernah disewani istri Pak Rektor, melarat sekali, melarat betul. Melarat jelek, kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya kata saya. Istri perempuan. Gus, suami saya itu miskin Gus, doain kaya Gus, supaya hidup saya itu enak. Terus tak guyoni. Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang dievaluasi, rumah Gus ganti, ya rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin itu kata saya itu. Terus dia bilang, ya udah nggak usah Gus. Jadi untuk, karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga image, sampai saya doakan tidak mandi kan jatuh. Ya sudah mendingan itu, mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya, kamu ganti apa? Rumah kan, terus mobil kan. Lama-lama yang dievaluasi apa? Oh kamu pasti apa? Istri kan. Jangan-jangan trennya orang kaya kan gitu kan. Trennya orang kaya kan, ya gitulah. Terus dia udah nggak usah. Jadi artinya itu kecerdasan. Kiai gitu itu kecerdasan. Karena kalau doa tidak mesti mustajab juga kan. Udah kiai top gitu, doanya ngobos juga kan, ribet kan. Akhirnya ya sudah gitu aja. Ya saya kira demikian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus,
Saya yang bertanya, tadi Antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, Mbak Nafilah, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca. Dia tanya, Mbak Nafilah, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang mohon maaf kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain, karena Allah kan sangat sempurna. Dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurullah wayamkuruna gitu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makiri wa hum la yash'urun. Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Menurut Antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu. Jadi saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu begini ya, jawab seperti itu rileks saja. Yang jelas jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nganggap jenengan pinter itu. Sampai tanya itu berarti nganggap jenengan pinter. Itu satu prestasi itu, nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghah. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga pengajar balaghah, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Pak Fatullah. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat gitu. Saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudahlah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat, ditanya, dia sudah sopan. Jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita dianggap alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi loh. Masa dokter tanya itu kan ribet kan? Saya kemarin ditawani di Unisula, masuk dikasih dokter honoris causa. Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka kata saya. Kan ya tidak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus saya udah pernah kepikiran. Akhirnya mereka terus mau udah takwa, udah Gus kita harus takwa, kan malu dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah kategorinya zina. Misalnya. Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Saya ulang, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik saja, tapi gak perlu ada anak angkat. Karena apa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak walinya. Maka enggak. Nah, ketika ini menikahkan, nikahnya sah enggak? Enggak kan? Karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya, itu satu. Sisi ekstrim kedua adalah ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro tipe anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. Sampai pacaran, sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D-nya. Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngetik, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponakan saya. Ternyata itu adik kandung. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta. Sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Terus, nah ilmu balaghah juga gitu. Di antara sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak, tuli. Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Itu kalau kamu nggak ngerti balaghah, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta.
Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang baligh, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu gak boleh bilang anta kasamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari, kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah, dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang, matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan, matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balaghah itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak, Mbak. Ada yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkuruwah wa makaru wa makaru, itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balaghah adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi, misalnya kita bilang, coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan, kita duduk. Tapi kalimatnya tetap, sudah kamu jalan dulu. Mau naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya yuhal muddatsir kum fa'angzir. Kum berdirilah kamu. Berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wayuqimuna sholat, dan mereka mendirikan sholat. Apa semua sholat itu bentuknya berdiri? Nah, nuruti cangkem elek kan protes. Makanya begitu juga sholat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja. Kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan? Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu nggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, mesti bilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Sehingga gini, berarti suatu saat kalau saya jelek, Anda sudah tidak cinta kan? Kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya senang. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau enggak, ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul itu. Artinya bahasa itu nggak usah dimaknani, makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Mbok ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu. Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan? Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di balaghah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna, dan itu harus kita kaji. Kalau enggak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau enggak ya. Makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai Sanghyang Rajana gini Pak Khalim, Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya gitu. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2, 3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara apa? Bukan panjang ya, selatan utara, sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah, imamnya letakkan paling selatan. Sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islam ya didesain sak bangunannya, katanya. Ribet itu. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Wah ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3, pasti nanti ada soft 2 dan
Dipaksa saja, yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara.